Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai distribusi dan monetisasi konten berita digital secara umum. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi konten berita digital secara lebih luas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa distribusi konten berita digital ini merupakan penyebaran atau penyampaian konten berita melalui platform maupun saluran digital. Nah, tentunya yang bertujuan untuk agar kita sebagai distributor berita bisa menjangkau audiens secara luas dan tentunya sesuai dengan preferensi pengguna. Contoh misalkan seperti audiens yang mungkin tertarik untuk mengkonsumsi berita ya, dengan membaca, mereka bisa mengakses berita melalui situs web misalkan, atau aplikasi-aplikasi berita yang sudah ada di Play Store. Nah, kemudian mungkin untuk audiens yang lebih tertarik pada visual bisa mengakses YouTube untuk mendapatkan berita, atau audiens yang lebih tertarik pada audio, ingin mendengarkan informasi berita sambil beraktivitas, bisa mengakses Spotify. Nah, jadi di Spotify itu saat ini sudah ada CNN Indonesia. Nah, jadi CNN Indonesia ini membagikan beritanya lewat audio melalui Spotify. Dengan adanya media digital ini, tentunya para distributor berita akan lebih mudah untuk mendistribusikan beritanya. Nah, namun tentunya di balik semua kemudahan itu ada hal-hal atau etika yang harus diperhatikan oleh para media yang mendistribusikan berita. Seperti misalkan yang pertama, memperhatikan kredibilitas konten. Nah, berita yang didistribusikan oleh media itu harus berdasarkan fakta. Mengapa? Karena tentunya hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari audiens. Nah, ketika kepercayaan dari audiens itu sudah terganggu, maka tentunya itu pasti akan berdampak pada monetisasinya. Nah, seperti hal misalkan Kompas. Nah, jadi Kompas itu dia bahkan memiliki tim khusus yang memang dikerahkan untuk mengecek apakah berita yang akan disebarkan ini adalah berita yang fakta gitu. Nah, selain berita yang disampaikan harus secara fakta, media berita juga harus bisa menjaga privasi dari pengguna. Nah, dalam distribusi konten berita digital, banyak media yang menggunakan teknologi seperti big data. Nah, jadi big data ini merupakan kumpulan data yang kompleks dan sangat besar yang dihasilkan dari aktivitas digital audiens. Seperti misalkan saat kita mengklik sesuatu, nah itu bisa terbaca saat kita mengklik, kemudian berapa lama kita mengakses halaman tersebut, kemudian dari mesin pencarian kita apa saja yang kita cari. Nah, itulah yang dimaksud dengan big data. Nah, disinilah tugas media untuk menjaga kepercayaan para pembaca dengan tidak membocorkan data pribadi mereka. Seperti kalau saya tidak salah pada tahun 2018 ada sebuah skandal ya yang terjadi di luar negeri. Jadi sebuah perusahaan itu membagikan data para penggunanya untuk kepentingan politik. Nah, tentunya hal ini harus kita hindari sebagai distributor berita. Nah, media yang mendistribusikan konten berita juga harus bisa menghindari clickbait. Nah, apa itu clickbait? Mungkin kita bisa katakan bahwa clickbait ini adalah sebuah tipuan. Jadi mungkin terkadang teman-teman pernah mengklik sebuah tautan, tapi judul dari tautan tersebut berbeda dengan isi. Nah, itulah yang dinamakan clickbait. Atau ada juga mungkin judulnya terlalu mendramatis. Nah, sebenarnya ini juga perlu dihindari karena
judul dengan isi tidak sesuai, karena itu juga dapat mengurangi kepercayaan para pembaca. Nah, selain ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau etika dalam mendistribusikan konten berita digital, kita juga perlu mengetahui bagaimana sih caranya agar berita yang kita distribusikan ini bisa menarik perhatian para audiens. Misalkan seperti menggunakan SEM atau SEM, ya. Jadi SEM ini merupakan strategi iklan berbayar seperti menggunakan Google Ads. Nah, jadi ketika teman-teman mencari sebuah berita, teman-teman menulis sebuah judul berita, ya, atau kata kunci di mesin pencarian, maka berita yang muncul paling atas itulah yang menggunakan metode SEM ini. Nah, jadi dia bisa lebih unggul dari media-media berita yang lain. Nah, biasanya teman-teman pasti melihat berita tersebut ada yang sudah diupload 22 jam, kemudian mungkin ada yang baru 1 jam atau 2 jam. Nah, kenapa yang 22 jam ini berada di tingkat paling atas? Kenapa bukan yang uploadan terbaru yang berada di paling atas? Nah, karena yang media yang berada paling atas inilah yang menggunakan metode SEM ini. Atau misalkan seperti media TikTok. Nah, ketika kita memiliki akun baru, ya, TikTok, kemudian kita mengupload sebuah konten kita berada di urutan paling bawah, karena urutan yang paling atas ini adalah konten-konten yang sudah lebih lama, konten-konten media-media besar yang sudah lebih dulu daripada konten kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan perhatian dari para pengguna TikTok? Jadi di TikTok itu ada iklan berbayar, jadi kita bisa membayar TikTok tersebut untuk mengiklankan konten kita. Jadi kita bisa naik beberapa tahap, kita bisa mengalahkan beberapa konten. Nah, selain menggunakan SEM ini, kita juga harus bisa mengetahui, kita juga harus bisa melihat timing dan frekuensinya, waktu kapan kita mengupload. Jadi saya pernah mengikuti sebuah seminar. Jadi dalam seminar tersebut dikatakan bahwa ketika kita ingin mengupload konten apapun itu, kita harus melihat jadwal, kita harus melihat waktu, jam. Contoh misalkan seperti di Instagram. Jadi Instagram itu memiliki waktu-waktu tertentu yang dimana konten kita itu bisa dibaca oleh para pengguna. Misalkan seperti hari Senin mungkin sampai hari Rabu kita bisa mengupload konten di jam-jam 11, sekitar jam 11 sampai jam 1, karena di waktu-waktu itulah para audiens ini sedang beristirahat dari aktivitas mereka dan mengunjungi media sosial. Nah, kita juga harus bisa membagikan format yang beragam. Nah, format yang beragam ini harus sesuai dengan preferensi pengguna dengan informasi yang tentunya berbeda, karena para audiens pasti membutuhkan informasi yang berbeda. Mungkin ada yang lebih tertarik pada informasi olahraga seperti bola, kemudian ada yang lebih tertarik pada fashion atau berita politik atau bahkan berita bencana alam. Nah, contohnya seperti Tirto ID itu membagikan infografik untuk menjelaskan tentang ekonomi dan juga politik. Nah, kemudian di Instagram banyak mungkin berita-berita mengenai fashion, atau di YouTube berita-berita mengenai bencana alam dan lain sebagainya.